Kok saya tiba-tiba batuk ya, sorry. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah dan juga lausa-lausa yang ada di gereja. Kita bersyukur ya, pagi hari ini kita boleh kembali datang untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, buat adik-adik sekolah minggu, sebelum kita memulai ibadah kita, lausa mau beritahukan dulu ya. Walaupun adik-adik semua mengikuti ibadah lewat layar saja, tapi harus mengikuti ibadahnya dengan fokus ya, dengan baik. Ambil sikap ibadah yang benar, duduk dengan benar, duduk dengan tenang, tidak boleh sambil bermain-main, tidak boleh sambil makan, tidak boleh sambil minum, tidak boleh sambil apalagi, tidak boleh sambil baring-baring. Jangan berpikir, oh saya kan hanya lihat layar handphone saja, saya sambil baring-baring sajalah di kamar. Tidak boleh ya, Tuhan mau kita beribadah dengan benar dan teratur. Jadi, walaupun beribadah di rumah sendiri, Tuhan tetap melihat kita. Lausa tidak melihat kalian, tetapi Tuhan melihat bagaimana cara kita beribadah kepadanya. Nah, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita dengan puji-pujian Mars Sekolah Minggu. Rumah kanak-kanak semua, bakti Allah cinta bangsa, hidup bersukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua. Cari jiwa maju terus, berserah jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Kita akan berdoa ya, satu lipat tangan. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, empat kita berdoa. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita mau berdoa kepada Tuhan. Ambil sikap yang benar, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur Tuhan. Tuhan selalu menyertai kami di hari-hari yang telah kami lalui. Dan kami bersyukur pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Bapa, meskipun kami anak-anak sekolah minggu beribadah lewat online saja, tapi kami sungguh bersyukur Bapa, karena kami memiliki kesempatan untuk memuji nama Tuhan dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon kiranya Engkau yang menyertai ibadah kami ini. Kau berkati juga segala perlengkapan yang digunakan dan juga jaringan internet agar tidak mengganggu jalannya ibadah kami nanti. Bapa Surgawi, kami akan bernyanyi memuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami semua bisa bernyanyi dengan sungguh-sungguh, dan biarlah kiranya setiap lagu yang kami nyanyikan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan ketika kami mendengarkan firman Tuhan nanti, bantu kami agar kami bisa fokus, bantu kami agar bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami mau menyerahkan untuk ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Bantu kami agar kami bisa beribadah dalam roh dan kebenaran. Ampuni kami Tuhan dari dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.
Adik-adik sekolah minggu, kita lanjutkan lagi ya pujian kita dengan lagu Mengucap Syukur Selalu. Nah, ini lagu yang sudah sangat lama tidak dinyanyikan ya. Karena ini tentang ayah dan ibu, dan kita juga merayakan hari ayah maupun hari ibu sekali setahun. Jadi lagu ini memang sudah sangat jarang dinyanyikan. Tapi Lause yakin ya di antara kalian ada yang tahu lagu ini. Nah, kita nyanyikan dulu ya sekali, ikutin dengan pelan-pelan ya. Mengucap syukur selalu. Pagi hari, siang hari, sore hingga malam hari, mengucap syukur, karena kasih setiamu. Ya, kita bersyukur ya karena papa mama kita sejak kita kecil sudah mengenalkan siapa itu Tuhan kepada kita semua. Bahkan tidak lelah-lelahnya mendoakan kita setiap hari. Dan papa mama kita mengajari kita untuk mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan ya. Nah, kita mau nyanyikan sekali lagi lagu ini ya, Mengucap Syukur Selalu. Mengucap syukur sepanjang hidupku. Pagi hari, siang hari, sore hingga malam hari, mengucap syukur, karena kasih setiamu. Kita patut bersyukur atas kasih setia Tuhan yang sudah kita terima dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik tahu tidak hari ini kita merayakan hari apa? Hari ini kita merayakan hari ayah ya. Kita juga bersyukur untuk papa kita, untuk ayah kita yang senantiasa setia merawat kita sejak kita kecil, bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan kita. Bahkan kita bersyukur untuk ayah kita yang membawa kita kepada Tuhan, yang mengenalkan Tuhan kepada kita, yang mengajarkan firman Tuhan kepada kita. Nah, kita akan lanjutkan lagi puji-pujian kita dalam keluarga. Ada siapa? Dalam keluarga ada siapa? Tuhan Yesus tentu saja. Ada papa juga mama, semuanya sayang saya. Dalam keluarga ada siapa? Tuhan Yesus tentu saja. Ada kakak juga adik, semuanya saling cinta. Ya, dalam keluarga kita ada siapa? Di baris kedua dikatakan ya, sudah pasti
Tuhan Yesus ada di dalam keluarga kita. Ada papa, ada mama, ada kakak, ada adik yang saling menyayangi. Kita bersyukur untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada kita semua. Nah, bagi adik-adik yang mungkin merasa, Lause, saya kan tidak punya papa lagi. Lause, saya kan tidak punya mama lagi. Jangan sedih, kita masih punya Bapa Sorgawi yang senantiasa ada untuk kita, yang senantiasa ada memelihara kita dan kasihnya selalu melimpah bagi kita ya. Kita mau nyanyikan sekali lagi lagu ini ya, dalam keluarga ada siapa? Dalam keluarga ada siapa? Tuhan Yesus tentu saja. Ada papa juga mama, semuanya sayang saya. Dalam keluarga ada siapa? Tuhan Yesus tentu saja. Ada kakak juga adik, semuanya saling cinta. Nah, selanjutnya kita akan nyanyikan lagu terakhir, lagu untuk Papa. Nah, kita semua udah tahu lagu ini ya. Aku suka cara Papa berbicara. Aku suka Papa mengasihi Tuhan. Aku suka karena Papa selalu punya waktu bagi Mama dan aku. Aku suka belajar dengan Papa. Aku suka bermain dengan Papa. Aku suka karena Papa selalu punya waktu mendoakan kami semua. Ku sayang pada Papa, ku bangga pada Papa. Papa adalah pahlawan keluarga. Jika ku dewasa, ku ingin seperti Papa. Papa adalah yang terbaik di dunia. Salah-salah juga ya. Nah, dikatakan ya di lagu kita, aku suka cara Papa berbicara, cara Papa mengasihi Tuhan. Karena Papa selalu punya waktu bagi Mama dan aku. Kita belajar dengan Papa, bermain dengan Papa. Nah, mungkin bagi kita yang papanya adalah seorang Kristen, adalah seorang yang percaya kepada Tuhan, kita patut bersyukur untuk hal ini ya. Karena melalui Papa kita belajar mengasihi Tuhan. Kita belajar mengenal Tuhan dari Papa kita. Belajar cara-cara Papa kita. Takut akan Tuhan, kita meniru hal itu. Tetapi bagi kita yang papanya belum percaya kepada Tuhan. Nah, kita yang bertugas untuk apa? Memberikan contoh kepada Papa kita. Mengajari Papa kita untuk berdoa. Mengajari Papa kita untuk percaya kepada Tuhan, mengajarkan firman Tuhan kepada Papa kita, ya. Jadi jangan merasa, Papa saya kan gak percaya kepada Tuhan. Papa saya kan tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau memang Papa kita belum mengenal Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengenalkan siapa itu Tuhan Yesus kepada Papa kita, ya. Sehingga kelak, jika Tuhan datang memanggil kita,
kita bersama dengan Papa kita yang kita kasihi di surga bersama dengan Tuhan Yesus, ya. Nah, jadi kita bersyukur untuk semua Papa yang ada di dunia ini, yang sudah mengajar kita banyak hal, yang sudah mengasihi kita, yang sudah bekerja keras untuk menafkahi kita, menyekolahkan kita. Dan bersyukur untuk Papa yang mau mendisiplin kita, ya. Yang mau memarahi kita ketika kita bersalah. Nah, kita mau nyanyikan sekali lagi ya lagu untuk Papa ini, dan kita dalam hati mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk Papa yang kita punya. Aku suka cara Papa berbicara, aku suka Papa mengasihi Tuhan, aku suka karena Papa selalu punya waktu bagi Mama dan aku. Aku suka belajar dengan Papa, aku suka bermain dengan Papa, aku suka karena Papa selalu punya waktu mendoakan kami semua. Ku sayang pada Papa, ku bangga pada Papa. Papa adalah pahlawan keluarga. Jika ku dewasa, ku ingin seperti Papa. Papa adalah yang terbaik di dunia. Kita bersyukur ya untuk Papa kita. Nah, sekarang kita akan menghafal ayat hafalan kita ya. Hari ini ayat hafalan kita diambil dari Matius 15 ayat 4. Nah, kita akan baca dulu bersama-sama 2 kali. Dan nanti Lause kasih waktu 1 menit saja ya, karena ini ayat hafalannya yang lumayan mudah untuk dihafal. Oke, kita baca dulu bersama-sama, 2, 3. Matius 15 ayat 4. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Matius 15 ayat 4. Nah, Lause kasih waktu 1 menit. Habis itu kita baca sekali lagi bersama-sama. Setelah itu Lause akan hapus berbaris, oke? Oke ya, kita baca sekali lagi bersama-sama. 2, 3. Matius 15 ayat 4. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Matius 15 ayat 4. Nah, Lause akan hapus sebab Allah berfirman. Oke, kita hafal bersama-sama. 2, 3. Matius 15 ayat 4. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Matius 15 ayat 4. Nah, lagi ya. Oke, 2, 3. Matius 15 ayat 4.
Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Matius 15 ayat 4. Oke, hapus lagi. 2, 3. Matius 15 ayat 4. Hormatilah ayah. Ulang ya. Sudah salah. Ulang lagi ya. 2, 3. Matius 15 ayat 4. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Matius 15 ayat 4. Oke, lagi kita hapus lagi. 2, 3. Matius 15 ayat 4. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Matius 15 ayat 4. Oke, dihapus semua isinya, tinggal alamatnya saja. Ya, kita sebutkan bersama-sama. 2, 3. Matius 15 ayat 4. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Matius 15 ayat 4. Nah, sekarang kita hapus semua alamat dan isinya, oke? Adik-adik di rumah sebutkan ya bersama-sama. Oke, 2, 3. Matius 15 ayat 4. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Matius 15 ayat 4. Nah, kita udah hafal ya. Jadi ayat hafalan kita mengingatkan kita kembali untuk menghormati ayah dan ibu kita. Tidak boleh apa? Tidak boleh marah-marah, tidak boleh tidak taat, tidak boleh ngomong kasar, mengeluarkan kata-kata kasar kepada papa mama kita. Oke, selanjutnya kita mau melihat pengumumannya sebelum kita masuk ke firman Tuhan. Nah, pengumuman yang pertama, sekolah Alkitab liburan akan diadakan pada tanggal 28 Juni sampai 2 Juli. Jam 9 sampai dengan 10.30 pagi via Zoom. Jadi mari semua anak-anak sekolah minggu segera mendaftar kepada Lause Mega dengan nomor HP yang tertera di layar ya. Hari ini adalah pendaftaran terakhir dengan gratis ya. Kalau mendaftar besok sudah dikenakan biaya 50.000 per orang. Oke? Jadi bagi yang belum mendaftar, daftar segera, hubungi Lause Mega segera ya. Nah, bagi semua guru-guru dan juga asisten sekolah minggu dihimbau untuk mengikutinya. Mari kita luangkan waktu kita untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Hanya 1,5 jam saja ya di pagi hari. Oke, pengumuman selanjutnya. Yang kedua, Art and Craft dalam merayakan Hari Ayah via Zoom akan diadakan sore ini jam 3 sampai 3.30. Mari kita semua ikut dan bisa mengajak teman-teman juga. Yang perlu disediakan adalah 1 lembar A4 berwarna. Terserah mau warna apa saja ya. Tapi kita bisa pikir ya, kalau hari ayah berarti warna pink ditiadakan dulu ya. Warna yang lain saja, oke? Yang cocok untuk laki-laki, untuk papa kita. Oke, 2 lembar A4 putih. 2 lembar kertas A4 warna putih, oke? Pena
pensil warna, gunting, penggaris, serta lem. Nah, Lause Selfie sudah buat hal ini ya di grup sekolah minggu juga. Nah, yang ketiga, saat teduh anak sekolah minggu via Zoom diadakan setiap malam untuk kelas kecil TK sampai dengan SD 3 jam 8 sampai 8.20, untuk kelas besar SD 4 sampai remaja 8.30 sampai jam 9 malam. Mari semuanya ikut bersaat teduh bersama. Dan pengumuman terakhir, persekutuan doa malam via Zoom diadakan setiap malam Senin, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu jam 8.30 sampai 8.50, hanya 20 menit. Semua guru dan asisten sekolah minggu serta orang tua diundang untuk ikut berdoa bersama. Nah, pengumuman kita sampai di sini. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause Maritus. Oke, selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Kita bersyukur ya kepada Tuhan, di pagi hari ini kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Dan kita juga bersyukur telah menyanyikan puji-pujian ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya, cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, mohon untuk duduk tenang ya, fokus untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari yang baik ini, kami bisa kembali datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Bapa, tolonglah kami agar kami bisa beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan pada saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolonglah kami, berikan kami hikmat, pengertian, agar kami bisa mengerti firman Tuhan dengan baik. Tuhan, kami juga memohon kiranya Kau yang memberikan kami konsentrasi yang baik, agar kami bisa mengikuti atau bahkan mendengarkan cerita firman Tuhan dari awal hingga akhir dengan penuh konsentrasi, agar kami bisa belajar firman Tuhan. Bantu kami untuk taat kepada firman Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami mengakui kami orang yang berdosa. Ampuni kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita merayakan Hari Ayah ya. Tentunya judul cerita firman Tuhan kita di pagi hari ini berkaitan dengan seorang ayah. Nah, apa judul dari firman Tuhan pagi hari ini? Ya, judulnya seperti yang kita lihat ya. Ayah yang selalu peduli. Ya, adik-adik bisa baca bersama-sama ya dengan Lause walaupun adik-adik di rumah. Ayah yang selalu peduli. Nah, dari mana terambil? Nah, Alkitab diambil dari Ayub ya, kitab Ayub yaitu Perjanjian Lama ya. Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Nah, nanti kita lihat ya dari cerita Ayub ini bagaimana Ayub seorang ayah yang selalu peduli kepada anak-anak dan keluarganya ya. Nah, adik-adik, ada pertanyaan nih. Siapa yang tahu hari ini kita merayakan hari apa ya? Ada yang tahu?
Ya, tentu seperti yang tadi sudah Lause sebutkan ya, kita merayakan Hari Ayah. Nah, kenapa ya kita merayakan Hari Ayah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, kita merayakan Hari Ayah untuk menunjukkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan untuk orang tua kita, khususnya untuk ayah ya, yang selalu mempedulikan kita, baik mempedulikan, mencukupkan kebutuhan kita sehari-hari, dan juga memperhatikan kerohanian kita. Ya, nah kita lihat ya, ayat firman Tuhan di pagi hari ini. Firman Tuhan berkata, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Ya, orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya, nah dari ayat pertama ini kita bisa melihat nama orang ini ya, kemudian di mana ia tinggal dan karakter yang dimiliki oleh Ayub ini. Yang pertama dikatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Ya. Nah, ini dia Bapak Ayub ya, Ayub dari tanah Uz. Nah, mungkin adik-adik ada yang bertanya, tanah Uz itu di mana ya? Atau sekarang di mana ya tanah Uz itu? Nah, jika adik-adik lihat di di peta ya, sudah sediakan. Nah, tanah Uz itu berada di Asia Tengah ya, yaitu dulunya kita kenal dengan kerajaan Edom, dan Edom ini keturunan Esau ya. Dan sekarang di mana daerahnya? Yaitu di daerah Yordania sana ya. Jadi tempat ini masih ada sampai sekarang adik-adik. Ya. Nah, Bapak Ayub ini dia tinggal di tanah Uz ini. Ya. Dan dikatakan apalagi Bapak Ayub ini memiliki karakter yang seperti apa orangnya? Ya, tadi kita sudah lihat ya, firman Tuhan berkata, orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, yang pertama kita lihat ya dari karakter Ayub ini. Dia adalah orang yang saleh. Nah, apa ya maksudnya orang yang saleh? Adik-adik tahu tidak apa artinya orang yang saleh? Ya, kita lihat ya. Nah, saleh artinya taat ya. Sungguh-sungguh beribadah, suci atau beriman. Ya. Jadi Bapak Ayub ini memiliki karakter yang baik ya. Seorang yang taat. Dia sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Jadi dia tidak pernah meninggalkan Tuhan ya. Dia selalu taat kepada perintah Tuhan. Lalu apalagi dia seorang yang jujur dikatakan. Adik-adik tahu apa artinya jujur? Nah, jujur artinya tulus hati ya. Tidak berbohong dan tidak curang. Ya. Jujur artinya kamu berkata apa adanya. Tidak mengurangi, tidak menambah, apa adanya. Kamu tidak berbohong. Nah, inilah karakter yang Bapak Ayub miliki. Selain dia orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, dia juga orang yang jujur dikatakan. Tidak berbohong. Ya. Apalagi dia adalah orang yang takut akan Allah. Nah, apa ya artinya takut akan Allah? Nah, takut akan Allah artinya menghormati Allah. Ya, jadi dia tahu nih bahwa ada Allah yang hidup dan Allah yang benar.
Ya, Allah yang kudus. Jadi ketika dia datang kepada Tuhan beribadah, dia datang dengan penuh hormat. Dia memberikan hatinya sungguh-sungguh untuk Tuhan. Ya, jadi dia tidak main-main ketika ia beribadah kepada Tuhan. Bahkan di dalam kehidupannya juga sehari-hari dia terus memiliki rasa takut akan Tuhan. Karena ia tahu bahwa Allah yang dia kenal, yang dia percayai adalah Allah yang berkuasa. Allah yang mengontrol segala sesuatunya, bahkan kehidupannya. Ya, jadi Bapak Ayub ini selalu memiliki hati yang takut akan Allah, menghormati Allah. Ya, lalu apalagi? Dia seorang yang menjauhi kejahatan. Apa ya artinya? Nah, ini artinya ia adalah seorang yang tidak suka melakukan hal-hal yang berdosa. Ya, jadi segala bentuk kejahatan dia hindari. Dia tidak mau melakukannya. Seperti apa? Seperti halnya berbohong, ya kan? Berbohong. Berbohong itu adalah perbuatan yang berdosa, adalah salah satu bentuk hal yang jahat di mata Tuhan. Jadi Bapak Ayub ini menyadari bahwa itu adalah hal yang berdosa. Jadi dia menjauhi kejahatan. Dia tidak mau melakukan kebohongan, ya. Dia tidak mau berbohong. Lalu apalagi contohnya? Mencuri misalkan, ya. Masih banyak lagi contoh-contoh kejahatan. Dan Bapak Ayub ini menjauhi segala kejahatan. Nah, adik-adik perlu tahu, ya, walaupun Alkitab mencatat bahwa Bapak Ayub ini memiliki karakter yang baik, itu bukan berarti bahwa dia adalah orang yang sempurna, yang kudus, yang tidak ada dosanya. Bukan, ya. Bapak Ayub ini tetap orang yang berdosa. Ya, tetapi dia memiliki karakter yang takut akan Allah. Ya. Nah, apalagi dikatakan, kalian lihat, ya, di dalam Alkitab di ayat yang kedua, Bapak Ayub ini memiliki banyak sekali anak, ya. Berapa anaknya? Ya, kita lihat, ya, di ayat kedua. Baca bersama-sama, ya. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ya. Jadi dari ayat 2 ini kita bisa mendapatkan gambaran atau jumlah berapa anak yang dimiliki oleh Bapak Ayub ini. Dikatakan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Berapa semuanya, ya? 7 ditambah 3. Berapa adik-adik? 5? Bukan, ya. 10. Betul, ya? Jawabannya 10. Bapak Ayub ini memiliki 10 anak. Wah, ramai sekali, ya. 10 saudara, 10 anak, ya. Ramai sekali adik-adik. Kita aja yang punya 2 saudara udah ramai, ya, di rumah. Apalagi Bapak Ayub ini, dia memiliki 10 orang anak. Nah, adik-adik, coba kita pikirkan. Walaupun Bapak Ayub ini memiliki 10 orang anak, apakah dia mengasihi mereka? Apakah Bapak Ayub ini mengasihi anak-anaknya? Ya, tentu, ya. Sebagai seorang anak, ia mengasihi sebagai seorang ayah, ia mengasihi anak-anaknya. Dia peduli kepada anak-anaknya. Nah, bagaimana kita tahu bahwa Ayub peduli kepada anak-anaknya? Ada 2 hal, ya. Kita lihat bagaimana Ayub menunjukkan sikap pedulinya kepada anak-anaknya. Yang pertama, yaitu ia mencukupkan kebutuhan sehari-hari dan juga memperhatikan kerohanian anak-anaknya. Ya, bukan hanya saja mencari uang terus-menerus,
membiayai hidup mereka, tetapi juga Ayub memperhatikan kerohanian mereka. Ya, nah bagaimana kita tahu? Kita lihat ya. Yang pertama tadi Bapak Ayub memperhatikan kebutuhan jasmani anak-anaknya ya. Dikatakan ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ya, jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana Bapak Ayub ini memiliki banyak sekali harta. Dia adalah seorang yang dikatakan terkaya di sebelah timur ya. Dikatakan ia memiliki 7.000 ekor domba. Adik-adik bisa hitung tidak? Banyak kali ya. Banyak sekali 7.000 ekor domba. Lalu apalagi 3.000 unta dikatakan. Wah, banyak sekali adik-adik. Kita yang punya 10, punya 20 juga banyak ya. Ini apalagi 3.000 unta. Banyak sekali. Apalagi selain Bapak Ayub memiliki domba dan unta, dia juga memiliki 500 lembu. Ya, lembu artinya sapi jantan ya yang biasa dipekerjakan. Ya, yang digunakan untuk membajak sawah ya. Dia memiliki 500 lembu dikatakan. Apalagi dan 500 keledai betina. Wah, banyak sekali adik-adik. Dan bukan hanya itu saja, tentunya Bapak Ayub memiliki orang-orang atau orang-orang yang bekerja ya untuk memelihara ternaknya. Ya, dikatakan Ayub punya banyak pekerja laki-laki untuk melihat ternak dan domba-domba untanya. Ya. Dengan kata lain, Bapak Ayub memiliki banyak sekali harta. Dia adalah orang yang kaya adik-adik. Nah tentu hal ini bukan ia dapatkan begitu saja ya. Bukan ia dapatkan dengan tidak melakukan kerja ya. Bukan dengan datang sendirinya, bukan. Tentunya Bapak Ayub ini bekerja keras. Ya. Bekerja keras untuk mendapatkan semuanya ini. Tentu Tuhan memberkati dia dengan memberikan domba-domba, memberikan unta serta harta ya. Bapak Ayub ini adalah orang yang selalu memikirkan keluarganya. Sehingga dia bekerja keras bagaimana ia bisa mencukupkan kebutuhan anak-anaknya. Bapak Ayub ini selalu berpikir bagaimana ia bisa memberi makan kepada anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya tidak merasa kelaparan adik-adik. Wah, Bapak Ayub peduli kepada kebutuhan jasmani anak-anak. Ya. Nah, dia memiliki budak ya. Dan dikatakan ia menjadi orang yang terkaya. Nah, setelah kita melihat Bapak Ayub memiliki banyak harta ya. Dia tidak begitu saja menelantarkan anak-anak, tetapi dia mengasihi anak-anaknya ya. Jadi yang pertama kita melihat dengan mencukupkan kebutuhan jasmani mereka. Lalu apalagi bukan hanya saja Bapak Ayub ini peduli kepada kebutuhan jasmani mereka, tetapi Bapak Ayub juga peduli kepada kerohanian anak-anaknya. Bagaimana kita tahu? Dari mana kita tahu bahwa Bapak Ayub ini peduli kepada anak-anaknya dalam hal kerohanian mereka? Oh, sebelum itu dulu ya. Anak-anaknya
melakukan pesta ya. Pesta sesuai dengan giliran ya. Dan anak-anak yang laki-laki mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing sesuai dengan giliran. Dan anak-anak perempuan diundang mereka. Ya. Nah, tentu di dalam melakukan pesta itu mereka bersenang-senang, mereka makan, mereka minum, mereka bernyanyi dan bersuka cita ya. Nah adik-adik, tetapi setelah itu apa yang dilakukan oleh Bapak Ayub ini? Apakah dia tinggal diam saja setelah anak-anaknya melakukan pesta? Tidak ya. Kita lihat di ayat yang kelima. Dikatakan setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anaknya sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ya adik-adik, dari ayat ini jelas memberitahukan kepada kita bahwa bagaimana Bapak Ayub peduli kepada kerohanian anak-anak. Dia berdoa kepada mereka. Apa yang dilakukan? Dikatakan setiap kali apabila hari pesta telah berlalu, nah Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Artinya Bapak Ayub mengumpulkan mereka satu persatu dari anak-anaknya. Ada berapa anak-anaknya tadi? 5, 7, kan ya 10 anak-anak. Jadi setelah pesta berlalu, Bapak Ayub memanggil anak-anaknya. Dan dikatakan menguduskan mereka. Dan bukan hanya itu saja, keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran. Nah ini ya, Ayub mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan untuk anak-anaknya. Nah adik-adik, mungkin ada yang bertanya, kenapa ya harus korban bakaran? Apa ya signifikannya korban bakaran? Mengapa ya Bapak Ayub mempersembahkan korban bakaran bagi anak-anaknya? Nah, kita tahu dulu ya. Alasannya Ayub mempersembahkan korban bakaran untuk mendamaikan dosa dengan Allah ya. Korban bakaran adalah salah satu cara yang Tuhan perintahkan di dalam firman Tuhan ya, untuk mendamaikan dosa. Ya. Nah, ini adalah cara yang Tuhan perintahkan bagi orang-orang percaya sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini ya. Nah, di dalam perjanjian lama Tuhan memerintahkan orang-orang percaya ketika mereka melakukan dosa, ketika mereka melakukan hal yang salah di mata Tuhan, maka mereka harus mempersembahkan korban bakaran untuk mendamaikan dosa-dosa mereka kepada Tuhan ya. Dari mana kita tahu? Nah, dari kitab Imamat ya. Pasalnya 9 ayat ke-7. Sini Musa berkata kepada Harun, tentunya atas perintah Tuhan ya. Kata Musa kepada Harun, datanglah mendekat kepada mezbah, olahlah korban penghapus dosa dan korban bakaranmu. Dan adakanlah pendamaian bagimu sendiri dan bagi bangsa itu. Sesudah itu, olahlah persembahan bangsa itu dan adakanlah pendamaian bagi mereka, seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, jadi korban bakaran ini bertujuan untuk mendamaikan dosa
manusia dengan Allah. Nah, ini dilakukan di dalam perjanjian lama sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Tapi sekarang apakah kita masih perlu melakukannya? Tidak perlu lagi ya, karena Tuhan Yesus Kristus telah datang ke dunia ini. Ia yang telah hidup secara sempurna, mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya untuk menghapus dosa-dosa kita. Ia mati, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga ia bangkit dari antara orang mati untuk memberikan kita jaminan hidup yang kekal. Jadi dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu sudah menggenapi apa yang Tuhan perintahkan, ritual-ritual yang ada di perjanjian lama seperti korban bakaran ini ya. Jadi bagaimana cara kita untuk menghapus dosa-dosa kita? Jikalau kita berdosa kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah satu-satunya cara agar kita bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, Bapak Ayub ini, dia mempersembahkan korban bakaran untuk mendamaikan dosa-dosa anak-anaknya. Karena apa dikatakan? Dipikirnya, ya, mungkin anak-anaknya sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Ya, jadi Bapak Ayub ini tidak semerta-merta membiarkan anak-anaknya hidup setelah mereka berpesta ya, tetapi Ayub berdoa bagi mereka. Apakah Bapak Ayub ini melakukan hanya sekali saja, 2 kali saja? Tidak ya, dikatakan demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Artinya setiap saat setelah anak-anaknya berpesta, Ayub melakukannya, berdoa kepada Tuhan, memohon pengampunan pada Tuhan. Jikalau anak-anak mereka telah berbuat dosa, Tuhan memohon supaya Ayub memohon supaya Tuhan mengampuni anak-anaknya. Berdoa bagi mereka, menuntun mereka kepada Tuhan, membimbing mereka ke jalan Tuhan. Ya, inilah yang dilakukan oleh Bapak Ayub untuk menunjukkan pedulinya kepada anak-anaknya. Selain dia memenuhi kebutuhan anak-anaknya sehari-hari ya, dengan bekerja keras, dengan menyediakan makanan, pakaian bagi anak-anaknya. Tetapi Bapak Ayub ini juga lebih penting yang memperhatikan kerohanian anak-anaknya. Supaya anak-anaknya bisa hidup takut akan Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik, coba kita pikirkan. Bagaimana Ayub peduli kepada anak-anak. Sebagai seorang ayah, dia tentu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari ya, dan selalu berdoa bagi mereka. Ayah selalu mendoakan mereka. Lalu bagaimana ayah kita peduli pada kita? Tentu ya, kita juga melihat bagaimana ayah kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, ini menunjukkan kepeduliannya kepada kita. Ya, dia bekerja keras, berkeringat, membanting tulang, bahkan ada yang panas-panasan ya di lapangan. Untuk apa? Untuk kita. Untuk memenuhi kebutuhan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak kelaparan. Supaya ada makanan setiap hari yang bisa kita makan. Ya,
Ayah kita selalu bekerja keras untuk membeli pakaian kita, untuk apa? Mencari uang supaya kita bisa sekolah. Dan bahkan ayah kita selalu berpikir untuk memberikan pendidikan yang baik kepada kita, ya. Hanya ayah selalu bekerja keras. Ini menunjukkan kepeduliannya kepada kita. Dan bukan hanya itu saja adik-adik. Dia juga selalu berdoa bagi kita kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ia memperhatikan kerohanian kita. Nah, jauh daripada itu, ini adalah hal yang penting, ya, supaya kita bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mengenal Tuhan. Nah, bagaimana caranya ayah kita peduli terhadap kerohanian kita? Ayah mendorong kita untuk apa? Mengikuti sekolah minggu, ya kan? Bahkan jikalau kita malas-malasan, mungkin ayah kita mendorong kita dan bahkan memaksa kita, ya, untuk ke sekolah minggu. Apalagi ayah kita juga mendorong kita untuk mengikuti kegiatan-kegiatan gereja seperti apa? Saat teduh malam, ya. Dan apalagi saat sekolah Alkitab liburan. Nah, hal ini dilakukan oleh ayah kita menunjukkan sikap pedulinya kepada kerohanian kita. Supaya kita bisa menjadi anak-anak yang bertumbuh dalam Tuhan. Menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Salah satu juga bentuk kepedulian orang tua kita, ayah kita kepada kita, ya, dengan mendisiplinkan kita kalau kita melakukan kesalahan. Ya, mungkin ada yang merotan kita. Jadi jangan berpikir bahwa ketika kita melakukan salah dan orang ayah kita merotan kita, jangan berpikir bahwa ayah membenci kita. Jangan, ya. Itu merupakan salah satu bentuk kepeduliannya kepada kita agar kita menjadi anak-anak yang baik, memiliki karakter yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Nah, apa pelajaran yang kita pelajari di pagi hari ini? Nah, yang pertama kita harus bersyukur kepada Tuhan, ya, yang telah memberikan kita seorang ayah. Selalu bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan untuk seorang ayah. Ya, apalagi kita bersyukur kepada Tuhan untuk seorang ayah yang selalu peduli kepada kita. Ya, selalu memperhatikan kebutuhan jasmani kita. Yang selalu bekerja keras, membanting tulang agar kita bisa makan, agar kita bisa memiliki pakaian yang baik, sepatu yang baik, tas yang bagus, ya. Dan lebih penting daripada itu, ayah yang selalu berdoa bagi kita. Ya, jadi bersyukur untuk ayah yang selalu mempedulikan kerohanian kita, berdoa bagi kita. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak? Kita harus menghormati mereka dan menaati mereka. Ya, ini adalah hal yang sangat penting yang Tuhan mau dari kita. Supaya kita menghormati ayah kita. Ya, menaati mereka. Artinya ketika ayah kita memerintahkan kita, kita harus taat. Selagi itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ya. Selagi orang tua kita tidak menyuruh kita untuk melakukan hal yang berdosa, ya, kita wajib taat. Karena inilah yang Tuhan inginkan dari kita. Ya. Dan mungkin dari antara kita, ya, ada ayah-ayah yang tidak seperti yang kita harapkan. Kita jangan membenci mereka. Kita bisa mendoakan mereka, ya, supaya mereka bisa menjadi ayah-ayah yang baik. Kita bisa
mendoakan terus. Dan bahkan jikalau ada ayah kita yang masih belum percaya, kita bisa berdoa dan bahkan menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada mereka. Ya, mungkin di antara kita juga yang tidak memiliki ayah ya, seperti Lause. Sekarang Lause sudah tidak punya ayah ya. Jangan bersedih adik-adik. Ya, jangan bersedih. Tuhan punya rencana yang baik bagi kita dengan tidak adanya seorang ayah. Ya. Dan lebih penting lagi yang harus kita ketahui bahwa Tuhan Allah kita, Bapa surgawi kita selalu peduli kepada kita. Ya, selalu mencukupkan kebutuhan kita dan juga selalu memperhatikan kita. Ya, jadi jangan merasa sedih ya. Adik-adik, kita harus tetap selalu bersyukur kepada Tuhan. Selalu mati orang tua kita. Ya. Nah, jadi sampai di sini kita firman Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong kita untuk menjadi anak-anak yang selalu bersyukur kepada Tuhan untuk ayah kita ya, dan selalu menghormati mereka. Oke, adik-adik. Nah, sekarang sebelum kita selesaikan sekolah minggu, kita mau lihat kembali pengumuman kita ya. Pengumuman yang pertama, sekolah Alkitab liburan akan diadakan tanggal 28 Juni sampai 2 Juli, jam 9 sampai jam 10.30 melalui Zoom. Mari semua anak-anak sekolah minggu agar mendaftar kepada Lause Mega ya. Dan semua asisten guru dan guru sekolah minggu dihimbau untuk mengikutinya. Oke. Nah, yang kedua, Art and Craft dalam merayakan Hari Ayah melalui Zoom akan diadakan sore ini jam 3. Ingat ya, jam 3 sore sampai jam 3.30. Mari kita ikut dan bisa mengajak teman-teman kita. Nah, apa hal yang harus kita sediakan? 1 lembar kertas A4 yang berwarna ya. Ingat, 1 lembar A4 yang berwarna. Lalu 2 lembar A4 warna putih. Lalu pena, pensil warna, gunting, penggaris, dan lem. Ya. Oke, saat teduh anak-anak sekolah minggu melalui Zoom diadakan setiap malam ya. Untuk kelas TK sampai SD 3 jam 8 sampai jam 8.20. Kemudian SD 4 sampai remaja jam 8.30 sampai jam 9. Mari semua bersaat teduh ya. Lalu persekutuan doa malam melalui Zoom diadakan setiap malam Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu jam 8.30 sampai jam 8.50. Hanya 20 menit saja ya. Mari semua guru, asisten sekolah minggu, juga orang dewasa diundang untuk berdoa dan bersaat teduh bersama-sama ya. Nah, sampai di sini saja pengumuman kita dan sekolah minggu. Nah, sebelum kita tutup, kita mau berdoa ya. Mari kita semua berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk cerita firman Tuhan yang telah kami dengarkan, khususnya berkaitan dengan ayah. Kami bersyukur ya Tuhan untuk seorang ayah yang Tuhan berikan kepada kami dan yang selalu mempedulikan baik kebutuhan jasmani kami maupun kerohanian kami. Tuhan, bantulah kami untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menghormati ayah dan ibu kami, serta juga menaati mereka di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami menyadari kami orang yang berdosa. Seringkali kami gagal melakukan firman Tuhan. Seringkali kami tidak taat kepada perintah orang tua kami. Ampuni kami ya Tuhan dari dosa dan kesalahan kami. Perbaharui kami agar kami bisa menaati firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan seruan kami.
Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, sampai di sini jam sekolah minggu kita. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Oke? Selamat pagi.